mengulangi kembali ya, Bapak Ibu dan teman-teman mahasiswa yang lain. Sebagai informasi, virtual room ini atau kegiatan Studium Sinteral ini juga disiarkan secara langsung ya di akun YouTube Fakultas. Jadi nanti teman-teman bisa mengulangi kembali diskusi atau pemaparan materi dari narasumber. Oke, selanjutnya pertanyaan selanjutnya ini ada di ruang Zoom di ruang chat sepertinya belum ada. Kita ke yang ini, yang raise hand ini, yang berdada-dada ini. Ada Pak Mulyadi. Pak Mulyadi, halo. Oh, dihidupkan Pak Mul itunya. Ya, halo, Mas Fakih. Ya, silakan Pak Mul jika ada pertanyaan dengan Bu Wening. Monggo Pak Mul, silakan. Ya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati, ya, Ibu Dekan, Wakil Dekan, Mas Fakih sebagai moderator, Bapak Ibu yang lain dan para mahasiswa, terkhusus kepada Profesor Dr. Wening Udasmoro ya, SSM Hum sebagai Dekan Fakultas Ilmu Budaya UGM Yogyakarta. Baik, terima kasih, ini satu kehormatan Mas Fakih, terima kasih sudah dikasih kesempatan untuk menanya kepada Prof. Saya tadi ini Prof, lagi di kelas, saya arahkan 15 menit per kelas, lalu kemudian saya arahkan semua mahasiswa masuk ke sini, ke Zoom ini, karena saya menganggap, dan ini juga arahan dari pimpinan ya, dari Bu Dekan juga, memang untuk selain menyemarakan, memang saya menganggap bahwa ini dari UGM ini adalah sumbernya ilmu-ilmu sosial dan orang untuk berlogika dan berargumen ya. Ini di ilmu sosial, jadi saya juga tadi memang sepakat dari awal begitu masuk mulai paparan dan mendengarkan sampai akhir dari paparan dari profesor tadi. Baik, saya hanya ingin ya mungkin sedikit menanyakan saja terkait dengan moderasi beragama ya dari perspektif ilmu budaya yang tadi juga dikaitkan dengan rezim kuasa ya, dominasi dan yang lainnya dari perspektif ilmu sosial. Saya ingat betul bahwa moderasi beragama ini tahun 2019 pertama kali ada buku dari Kemenak ya, kalau tidak salah saya baca dan dapat share dari Kemenak, buku itu pertama kali katakanlah secara khusus disahkan oleh pemerintah bahwa masing-masing harus mempelajari moderasi beragama. Dan ketika pertama muncul itu saya maaf nih, kemarin alhamdulillah baru selesai di Jogja UIN Sunan Kalijaga, dengan teman-teman sekelas itu Prof menganggap apa ini Kemenak membuat buku, membuat termasuk ya sejenis kebijakan gitu, moderasi beragama kok ada-ada saja gitu. Awalnya seperti itu, satu kelas itu berbicara seperti itu, bahwa ketika awal munculnya moderasi beragama ini kita anggap sepele lah gitu, katakanlah gitu ya. Nah lalu kemudian apa yang dikatakan Prof tadi, ada rezim knowledge dan lain rezim kuasa. Lalu kemudian ketika saya selesai 2020, saya diikutkan untuk menguji SKB ya, penerimaan mahasiswa pegawai PNS itu, dan setiap mahasiswa setiap calon pegawai negeri sipil itu dia harus menguasai moderasi beragama. Nah, artinya kan buku itu menjadi buku sakti bagi teman-teman. Nah, di sini ada Ahmad Berkah, kemudian Pak Santoso itu merasakan betul bagaimana harus menghafal, bukan menghafal. Dan saya sendiri sebagai yang menguji itu harus membaca buku itu. Jadi dianggap buku suci lah, katakanlah gitu kan. Nah, ini artinya kan menganggap bahwa memang betul akhirnya kan ini muncul apa yang seperti Prof katakan tadi, memang ada kuasa rezim gitu kan. Nah, jadi lalu membuat sebuah aturan bahwa harus menguasai buku itu dan tidak harus membaca, malah disuruh ketika mau ujian harus membaca buku ini. Akhirnya mereka dengan sendirinya membaca gitu. Nah, itu jadi itu pertama. Nah, lalu kemudian terkait dengan yang tadi berbicara masalah konflik ya, itu lalu kemudian moderasi beragama juga pada mungkin keinginannya hanya ingin memoderasikan, membuat damai kepada semua
lapisan masyarakat lah gitu, katakanlah gitu, dari perspektif agama lah gitu kan. Nah, lalu kemudian yang ingin saya tanyakan adalah tadi Prof bilang banyak terkait dengan konflik gitu kan. Nah, konflik itu kan masing-masing masyarakat, masing-masing orang ini ingin menuntut kebenaran gitu kan. Seperti sekarang kita mungkin memandang nanti moderasi beragama bahwa memang ini sesuatu yang harus dari perspektif budaya gitu, baik untuk masyarakat, lalu kemudian kita dianggap sebagai sesuatu yang benar gitu. Lalu kemudian dari perspektif dari para kiai juga menganggap benar gitu kan, benar. Jadi orang ingin mencari sebuah kebenaran, tetapi kenapa terjadi sebuah konflik? Nah, ingin saya tanyakan itu. Walaupun secara sederhana saya bisa menjawab konflik itu terjadi karena di atas kebenaran itu ada kemaslahatan gitu kan. Nah, itu. Jadi orang menganggap kita dari perspektif agama ini benar nih, di keilmuan yang kita miliki benar disampaikan masyarakat, tapi karena tidak maslahat juga akan menjadi sebuah konflik. Nah, tapi saya ingin dari Prof bagaimana mengatasi sebuah konflik itu dengan dengan ya mungkin secara bagaimana teknik-teknik dan mungkin dari pandangan, dari logika, dari argumen dan lain sebagainya, sehingga masyarakat itu paham bahwa ada satu hal yang bisa mengatasi apapun persoalan yang ada di dalam masyarakat terkait dengan konflik ini. Itu Prof. Terima kasih Mas Fakih. Kembali ke moderator. Ya, terima kasih Pak Mul. Ya, jadi ada dua hal yang disampaikan Pak Mulyadi, Bu Ning ya. Kalau saya mengulangi lagi, sepertinya ini sudah interpretatif Bu ya. Mungkin Bu Ning sudah bisa merekam atau istilahnya menangkap apa yang diharapkan oleh Pak Mulyadi. Kalau saya interpretasi saya, ya bahwasanya Pak Mul tadi menggarisbawahi bahwa memang betul ada yang namanya power atau istilahnya power penguasa dalam rangka mendistribusi wacana. Dalam hal ini moderasi beragama itu Pak Mul melihatnya sebagai satu wacana yang diproduksi oleh penguasa, kemudian didistribusikan secara massal dan mau tidak mau harus diterapkan oleh masyarakat Indonesia. Yang kedua berkaitan dengan konflik tadi ya, khususnya tentang kebenaran. Karena menurut Pak Mul, moderasi agama itu banyak ulama yang setuju, oke gitu ya, dari kacamata sosial juga oke. Tapi ternyata di ranah praktek gitu ya, di ranah tidak semua masyarakat menerima konsep moderasi. Jadi ada kebenarannya itu masih dipertanyakan, lebih begitu. Mungkin nanti Bu Ning bisa mengelaborasi kemana begitu ya, mungkin bagaimana atau mungkin berkaitan dengan power dan wacana dan kebenaran begitu. Monggo Bu, silakan. Baik, terima kasih Mas Anam ya, dan juga Pak Mulyadi. Terima kasih, ini pertanyaannya luar biasa ya. Jadi begini ya, memang kita di Indonesia itu selalu memiliki kebiasaan ya, segala sesuatu itu dilaksanakan, diimplementasikan dan caranya itu ya sama saja gitu ya. Misalnya contohnya yang soal moderasi agama yang tadi, kalau sampai orang harus membaca ini, menghafalkan itu ya kayak kita dulu waktu SD itu P4 ya. Pancasila itu dihafalkan dengan dengan butir-butirnya gitu ya. Saya dulu sempat ikut lomba itu P4, hafal sekali itu ya. Sila satu ada berapa butir, 2 butir dan lain sebagainya. Tapi kemudian kalau kita perhatikan ya Pak, sebagai seorang yang belajar sosial humaniora, yang terpenting kan sebetulnya bukan menghafalnya, tetapi memahaminya. Bagaimana kita memahami hidup di dalam satu masyarakat yang plural, satu masyarakat yang berbeda-beda, tetapi bahwa kita hidup bersama dengan mereka tanpa ada yang merasa terdominasi, tanpa ada yang merasa dirinya paling super dan lain sebagainya, gitu ya. Tidak ada yang merasa lebih benar daripada yang lain, misalnya. Ini kan yang aspek yang paling penting adalah kesadaran, memahaminya. Nah, memahami ini memang membutuhkan satu waktu yang panjang untuk membuat seseorang itu jujur. Ya, orang Indonesia ini kan sudah beragama berapa abad ya. Tapi yang namanya koruptor itu ya nomor 1 di dunia. Ini bagaimana gitu ya. Jadi ini membutuhkan satu, justru kalau saya di pendidikan ya, untuk membuat seseorang bahwa beragama yang, maksud saya sebetulnya paham yang disebut dengan agama yang moderat.
Agama yang moderat itu kan maksudnya itu kan agama yang tidak radikal, ya, tidak tidak radikal, tidak yang frontal, ya, tidak melawan yang semuanya dilawan, ya, sehingga banyak kan kadang-kadang ya agama-agama kelompok-kelompok kan banyak ya yang muncul dan justru ketika kita misalnya coba Bapak Ibu googling kerusuhan agama, yo gambarnya itu kabeh, semuanya gambarnya itu, gitu ya. Jadi ini kan yang ingin dihindari ini, ya, kerusuhan-kerusuhan ya, agama yang digunakan ya oleh kelompok dengan tujuan tertentu, dengan cara yang radikal, cara yang agresif. Sebetulnya kan maksudnya ini. Tapi mungkin caranya kalau hanya seperti menghafalkan P4 zaman dulu itu tidak akan banyak berdampak menurut saya. Karena yang dipentingkan adalah awareness. Dan awareness ini harus sejak kecil. Kita ini kan bangsa yang mengkonsumsi konflik dan kekerasan sejak kita kecil. Kita mengkonsumsi cerita-cerita kepahlawanan seakan-akan, tapi isinya konflik. Cerita-cerita kepahlawanan, Mahabharata, Ramayana, semuanya perang. Ceritanya perang kabeh. Nah ini kan kemudian kalau orang bahasa melihat ini kan yang disebut sebagai performativity. Yang kita makan sehari-hari, yang kita konsumsi sehari-hari, itu membuat kepala kita. Nah ini yang sebetulnya awareness itu kan justru dari sekolah dasar dulu, TK, ya, pelajarannya jangan hafalan ya. Pelajarannya betul-betul praktek. Ketika seseorang supaya beragama dengan baik itu seperti apa, ya, bukan hafalan ya. Kalau terus terang saja kalau saya melihat pelajaran anak saya yang pelajaran agama masih hafalan, belum kepada praktek, ya, belum kepada bagaimana sih sebetulnya kita hidup beragama, melaksanakan yang sesuatu yang dianggap baik dan yang tidak, ya. Jadi menurut saya ini soal awareness, dan itu tadi yang dikritik Pak oleh orang-orang sosial humaniora yang moderasi agama. Mohon maaf ya, ini Kemenak, tapi saya di sini sebagai akademisi ya, bahwa ini sifatnya kadang-kadang itu lebih cenderung itu exercise of power, ya, bukan sebagai usaha untuk betul-betul awareness yang dibangun. Kalau awareness yang dibangun itu tanpa paksaan, semuanya volunteer. Orang menjadi sadar itu tanpa dipaksa. Itu akan memunculkan kesadaran. Ya, tapi kalau sudah dipaksa nanti akan ada resistensi dan jadi masalah gitu ya. Jadi menurut saya seperti itu gitu ya. Terus kemudian tadi soal kebenaran ya. Karena memang orang kan beranggapan kalau sudah berbicara agama maka ada kebenaran itu tunggal. Ya, karena dasarnya kan satu misalnya. Tetapi kan sebetulnya kalau kita lihat ya di dalam konteks praktik ya, kesehari-hari kita itu tidak tunggal. Kebenaran itu sangat jamak, bersifat plural. Kebenaran kelas menengah ke bawah dengan kebenaran menurut kelas menengah ke atas sudah berbeda. Kebenaran menurut laki-laki dengan kebenaran menurut perempuan itu sudah berbeda. Jadi tidak ada kebenaran yang tunggal. Itu memang memunculkan konflik-konflik. Ya, konflik-konflik yang sering terjadi kita, terutama pasca reformasi ini adalah semuanya merasa ini yang benar. Tetapi kemudian yang perlu kita waspadai adalah kebenaran-kebenaran itu kadang-kadang juga politikal. Ini kan yang paling berbahaya. Konflik-konflik di kita itu menjadi parah karena politikal. Ya. Orang sebetulnya bukan soal agamanya, tapi bagaimana agama ini menjadi sesuatu yang politikal. Nah, ini yang perlu kita semua sebagai akademisi kritisi. Agama yang menjadi politikal ini yang saya kira menjadi kadang-kadang keluarnya itu adalah sesuatu yang besar, itu terdampaknya justru masyarakat. Karena masyarakat itu apa? Mereka itu kadang-kadang nggak usah mikir yang panjang. Apa yang dikatakan oleh seseorang yang dia anggap sebagai pemimpin, maka dia akan melakukan. Itu kan keberanian masyarakat kita ya. Kemarin saya
sempat itu mengapa sih Indonesia ini bisa merdeka, bisa ya bertahun-tahun bertahan ya dari cengkraman penjajah yang sedemikian punya senjata dan lain sebagainya. Mengapa mereka bisa bertahan? Karena menurut saya orang-orang Indonesia itu punya jiwa pemberontak yang sangat tinggi, tidak takut mati gitu ya, tidak takut. Coba kita lihat ya peristiwa-peristiwa sekarang yang terjadi di negara-negara lain, laki-lakinya besar-besar, perlawanannya itu mungkin menurut saya mungkin karena situasinya ya, tapi saya membayangkan zaman dulu itu luar biasa sekali ya, bagaimana perlawanan ya, pemberontakan dan sebagainya itu adalah sifat yang luar biasa. Maka kita memang harus hati-hati sekali ya di dalam konteks ketika agama kemudian berafiliasi dengan politik dan lain sebagainya, itu nanti akan masyarakat yang akan mendapatkan konsekuensinya yang paling besar. Kalau menurut saya seperti itu, Pak Mulyadi. Ya. Begitu Pak Mul ya? Ya sepakat Bu bahwa memang tadi yang moderasi beragama yang memang bukan hanya menghafal tapi memang memahami segala baik mungkin dalam memahami konsep maupun penerapan, lalu kemudian juga yang kebenaran ketika apapun ya dikaitkan dengan politik maka akan berubah ya. Orang-orang yang tadinya religius, tadinya agamanya kuat lalu kemudian masuk di ranah politik maka akan berubah ya, ada perubahan. Ya, terima kasih Mas Fakih, Bu Prab, terima kasih Pak. Ya. Oke, Pak Mul.